Indonesia, terdapat sebuah pulau kecil di kawasan Sulawesi Tenggara. Itulah Pulau Buton, wilayah peradaban Kesultanan Buton yang berpusat di kota Bau-Bau. Kerajaan Buton memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas hingga meliputi hampir seluruh wilayah di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Buton juga merupakan daerah strategis jalur pelayaran kapal dari wilayah barat maupun wilayah timur Indonesia. Dahulu, Buton merupakan suatu kerajaan hingga pada masa pemerintahan Raja ke-6, Raja Murhum. Sistem pemerintahan Buton beralih menjadi kesultanan dan Murhum menjadi sultan pertamanya. Di Kesultanan Buton itulah lahir seorang yang cukup perkasa, hingga pada akhirnya dia dinobatkan sebagai Sultan Buton ke-20 pada tahun 1750 hingga 1752. Dia adalah Himayatuddin Muhammad Saidi. Sosok yang lebih dikenal dengan nama Oputa Yiko. Sempat meninggalkan tahtanya, namun pada akhirnya kembali diangkat sebagai Sultan Buton ke-23 pada tahun 1760 hingga 1763. Di tahun ketiga pemerintahan keduanya, Oputa Yiko akhirnya kembali meninggalkan tahta untuk bergerilya melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Kompeni Belanda yang sudah ada di Buton sejak pemerintahan Sultan Buton keempat Dayanu Iksanuddin. Bersama para prajurit yang setia, Oputa Yiko terus berjuang melawan Belanda di tanah Buton hingga akhir hayatnya. Kalau diri kita ini di dalam suasana aman, tetapi negara kita dalam keadaan bencana, mara bahaya, maka kita semua berkewajiban membela negara. Jadi melakukan perjalananlah beliau meninggalkan singgasana kekuasaan yang harusnya tetapi karena beliau tidak mau didaulati oleh kekuasaan Belanda waktu itu, Kompeni, maka beliau melakukan perjalanan meninggalkan singgasana kekuasaannya, baru menyeberang ke Sentapina. Disitulah beliau bermukim dengan seluruh pasukannya juga di sana. Beliau melaksanakan pemerintahannya di sana itu. Oleh sebab itu disebut Oputa Yiko. Karena kegigihan dan semangat juangnya melawan Belanda, pada momen Hari Pahlawan 2019 lalu, melalui surat keputusannya, Presiden RI Joko Widodo menganugerahinya sebagai pahlawan nasional dari Sulawesi Tenggara. Pemberian gelar itu disambut haru keluarga dan seluruh masyarakat Buton serta masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Semangat juangnya diharapkan dapat menjadi inspirasi generasi muda, khususnya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, untuk terus membantu serta menjaga kedaulatan Indonesia. Di kota Bau-Bau, semangat juang Oputa Yiko kemudian diimplementasikan dalam sebuah visi misi pemerintahan yang disebut Po5 sebagai perwujudan tatanan kehidupan bermasyarakat di kota Bau-Bau.